Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nawati, NIM 1906311000006. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ACC modul 4 praktikum jaringan komputer. Di mana di sini terdapat beberapa soal. Yang pertama itu buatlah video penjelasan terkait instalasi Debian di VirtualBox secara singkat. Kemudian yang kedua, lalu dilanjutkan dengan melakukan perintah sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Terus dengan ketentuan nama file yang dibuat itu 3 nim terakhir underscore nama. Jadi sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan dan sudah menginstalasi software Debian dari VirtualBox ya teman-teman. Untuk tampilan VirtualBox-nya itu seperti ini ya teman-teman. Lah untuk Debian-nya itu kita pilih start dulu. Sebentar, ini loadingnya agak lumayan lama ya teman-teman. Ini untuk tampilan interface dari Debian yang sudah saya install sebelumnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara singkat saja karena untuk kedua software tersebut sudah saya install sebelumnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari install kedua software saya ya teman-teman. Gitu. Sambil menunggu login, saya akan menjelaskan dulu. Jadi di sini saya sudah menyekrin ya teman-teman. Untuk menyekrin hasil yang saya download sebelumnya. Jadi pertama untuk tampilan dari interface Debian itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini langkah-langkah install sistem operasi Linux pada VirtualBox pada pengaturan awal pada VirtualBox ya. Ini untuk tampilannya seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama itu kita pasti memilih new. Kemudian yang kedua di sini kita bisa memilih kita melanjutkan perintah, yaitu di sini muncul seperti ini ya. Setelah kita pilih new, ada name, margin for the type of version. Jadi di sini name ini kita bisa memasukkan sebuah nama sesuai keinginan teman-teman ya. Terus kita tombol next seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat memori. Sadinya terdapat memori. Di sini untuk rekomendasi memorinya itu 1024 MB. Kemudian di next. Nah, untuk setelah perintah tadi kemudian lanjut di hard disk. Hard disk ini kita bisa memilih create virtual hard disk no. Kemudian di create. Jadi sebelumnya saya sudah install ya teman-teman. Jadi ini penjelasan singkat aja. Dan hasil dari install saya. Terus di sini kita terdapat 3 macam yang akan dipilih. Ini kita memilih FDI VirtualBox Disk Image. Kita pilih next. Terus selanjutnya di sini terdapat apa itu? Dynamically located. Ini memilih ini ya, strong on physical hard disk. Ini memilih dynamically located. Di sini dynamically-nya fungsinya akan menggunakan hard disk sesuai kebutuhan ya. Jadi kita memilih dynamically located. Kemudian di next. Nah, untuk selanjutnya di sini file location dan size. Di sini saya masukkan dengan ukuran 20 GB. Kemudian di create. Nah, untuk selanjutnya di sini kan terdapat di setting ya teman-teman. Jadi di Debian itu terdapat kayak tombol setting ini. Kemudian kita bisa menyeting masuk ke strong, terus kita masuk ke empty, kemudian memilih Debian ISO DVD 1 seperti ini ya. Karena kita sudah sering menggunakan Debian, kita pilih seperti ini. Kemudian di next. Kemudian setelah kita memilih strong, kita memilih network. Networknya ini kita memilih adapter 1. Nah, adapter 1 di sini ini maksudnya supaya VirtualBox kita terkoneksi pada internet jika komputer asli atau host itu terkoneksi. Kemudian selanjutnya untuk internet break ke adapter Ethernet komputer asli atau host menjadi Ethernet bagi VirtualBox itu. Kemudian untuk internet
network itu menghubungkan SMS antar VirtualBox seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita memilih tombol OK, di sini masih ada tombol centang teman-teman. Ini kita hilangkan dulu, kemudian di OK. Terus selanjutnya di sini ada perintah seperti ini teman-teman. Kita memilih Debian-nya DVD1 ISO seperti ini ya. Jadi nanti pas waktu kita install itu ada pemilihannya, kemudian di start. Selanjutnya terus selanjutnya di sini ada perintah kayak gini. Setelah di start tadi, kemudian muncul perintah di mana langkah-langkah ini sistem operasi pada masuk ke Debian 8. Kita memilih install seperti ini, dan install kemudian di next. Jadi akan muncul memilih bahasa yang akan kita gunakan. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian untuk ini kita memilih order. Kemudian untuk time zone ini kita memilih Asia. Terus selanjutnya karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita memilih Indonesia. Di next. Nah untuk selanjutnya di sini terdapat perintah kayak gini teman-teman. Kita default saja ya. Kita memilih United Status. Kemudian di next. Nah kemudian di sini kita memilih bahasa lagi. Kita menggunakan American English. Di next. Kemudian rendering ya teman-teman. Karena kalau proses instalasi itu banyak loadingnya itu di next. Kemudian di sini ada perintah kayak gini, kita pilih continue seperti ini. Kemudian di next. Ini ada configure the network. Ini kita memilih do not configure the network as system. Kemudian di next. Kemudian di sini kita bisa memasukkan hostname. Hostname ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Jadi hostname ini saya menuliskan di sini Rikanawati 06. Kemudian kita memasukkan password dari hostname tadi. Ini jadi hostname dan password ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini pada waktu kita mau masuk di Debian-nya. Kemudian ini kita bisa menulis kembali password yang kita tuliskan tadi seperti itu. Nah ini untuk file name-nya. Full name-nya ini bedakan di hostname tadi ya, bedakan dengan username sebelumnya. Terus untuk passwordnya juga bedakan dengan yang sebelumnya. Terus ini menulis kembali password. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Kemudian di sini kan ada perintah configure the clock. Ini kita bisa memilih Western, Sumatera, Jawa Tengah ini. Kita bisa memilih ini ya, karena kita tinggal di Jawa. Kemudian di next. Kemudian untuk partition dates kita memilih repeated use interface dates. Kemudian di next. Kemudian kita bisa memilih partition dates. Kita memilih ini, seperti ini ya teman-teman. Itu. Kemudian partition fix kita bisa memilih always in on position recommended for new user. Bisa memilih ini ya, bila ada perintah seperti ini. Kemudian kita bisa memilih undo. Ini undo change to partition. Kemudian di next. Kemudian undo lagi teman-teman. Di next. Kemudian kita memilih Debian-nya tadi. Nih, saya pilih ini ya apabila ada perintah seperti ini. Di next. Kemudian di sini ada partition fix. Create new empty partition table on the device. Kita bisa memilih yes teman-teman. Terus selanjutnya kita bisa memilih ini. Ada perintah seperti ini, pilih ini ya teman-teman. Kemudian di next, di enter ya. Terus kita bisa memilih create a new participation. Terus kita bisa memasukkan jadi yang kita butuhkan pada partition disk itu kita membutuhkan 2 GB pada area swap larasana ya, seperti itu kalau nggak salah ya teman-teman. Terus ini kita memilih primary, terus kita beginning, terus kita memilih ini use as, ini lanjut, terus ini kita memilih shop area bila ada benar seperti ini ya teman-teman. Terus kita bisa memilih ini shop area juga. Terus kita bisa memilih don't setting on the partition. Nah kemudian kita undo change automation. Nah terus kita undo lagi. Nah terus kita memilih ini apabila ada perintah seperti ini ya teman-teman. Nah terus kita bisa you have the started create new empty partition table on the device. Kita bisa memilih yes. Terus kita bisa memilih ini. Kemudian kita bisa memilih create a new partition. Terus kita bisa memasukkan 2 GB ke ini. Lanjut primary.
Ini sama seperti tadi ya, kita memilih shape area itu ya teman-teman. Nah, terus nih kita bisa memasukkan 10 GB ini teman-teman, untuk 10 GB pada position disk. Kemudian di next, di primary, beginning, tadi kita memilih mount point ini, kayak ada tandanya, tanda garis miring ya teman-teman. Itu sebagai root, disimbolkan sebagai tanda seperti ini. Kemudian di next kita bisa memilih root the file system. Di next kembali pada perintah seperti ini, kita pilih down setting interpretation, terus kita bisa memilih ini, kita butuhkan masih tersisa 9,5 GB, terus kita next, terus kita create a new participation, terus kita di sini kita bisa memasukkan 9,5 GB itu, kita pilih done, terus kita pilih finish, terus kita bila ada perintah seperti ini kita yes, terus rendering lagi, terus di sini ada perintah GD or DVD, kita no, terus ini use a mirror network, kita pilih no, terus rendering lagi, terus di sini use survey, kita no aja ya. Terus ini apabila ada perintah seperti ini ya teman-teman, jadi jangan sampai perintah ini di enter, jadi akan kembali ke continue. Kita menggunakan tombol spasi ya, kita milih yang dibutuhkan itu web server sama standar sistem utilities. Jadi bila sudah benar-benar yakin, kita enter dan ada rendering lagi. Terus ini boot root group boot loader on the hard disk, ini kita yes. Terus ini kita pilih dev ini yang seperti tadi ya. Terus ini finish the installation, kita continue. Nah, ini untuk proses booting ya teman-teman. Proses bootingnya seperti ini. Jadi apabila kita udah masuk untuk tampilan apa itu Debian-nya itu seperti ini ya, seperti itu. Dan nanti selanjutnya saya akan melanjutkan ke proses pempraktekan langsung. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan beberapa perintah dasar Linux di Linux serta menjelaskan poin-poin yang ada di soal ACC ini ya teman-teman. Ini saya sudah berada di interface Debian. Untuk langkah yang pertama di sini terdapat beberapa ada dua login, di mana login ini yang pertama login sebagai super user atau admin, dan yang kedua login sebagai user atau pengguna. Dan di sini saya akan login sebagai user, yaitu menggunakan username Trikanawati. Kita ketikkan Trikanawati. Kemudian untuk passwordnya kita. Nah, untuk passwordnya ini memang tidak tampil di layar ya teman-teman. Tapi password ini yang pas waktu kita menginputkan pada waktu kita install Debian. Seperti itu. Kemudian untuk login sebagai user atau pengguna itu ditandai dengan $, ini ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita mau login ke super user atau admin, kita menggunakan perintah su. Kita klik. Dengan password yang kita masukkan itu miliknya super user. Kemudian di enter. Nah, ini saya sudah berada di loginnya super user atau admin ya teman-teman. Jadi su ini awalnya kita login sebagai user atau pengguna, kemudian menggunakan perintah su kita menjadi super user. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya sudah berhasil di login sebagai super user ya teman-teman.
karena kita kan menggunakan SU tadi ya teman-teman. Jadi user pada saat itu menjadi super user. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melanjutkan. Saya akan membuat folder itu, tapi saya membuat foldernya itu directory home ya teman-teman. Ini saya akan membuat foldernya di home, lalu kita mau menuju ke directory home, kita harus kembali ke directory awal. Kita harus kembali ke directory sebelumnya atau mundur ke satu tingkat dengan menggunakan perintah cd ya teman-teman, seperti itu. Untuk selanjutnya saya perintah cd titik 2 spasi titik 2, kemudian saya enter. Jadi perintah cd titik 2 ini berfungsi sebagai kembali ke direktori sebelumnya atau mundur ke direktori satu tingkat ya teman-teman, seperti itu. Ini saya sudah berada di direktori home ya teman-teman. Lalu di sini saya akan membuat folder dengan perintah mkdir. Ini spasi nama foldernya tadi Rika Nawati ya, sesuai dengan perintah acc tadi ya. Kemudian saya enter. Kemudian untuk mengecek berhasil atau tidaknya folder 006 Rika Nawati ini menggunakan perintah ls. Kemudian di enter. Jadi ini saya sudah berada di folder Rika Nawati ya. Jadi perintah ls ini berfungsi sebagai melihat isi direktori. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah folder. Di sini saya akan membuat sebuah file, tapi sebelumnya saya mau foldernya itu di dalam folder Rika Nawati ya. Nah sebelumnya saya menggunakan perintah cd ya teman-teman. Saya enter. Ini saya sudah berada di folder 006 Rika Nawati ya. Kemudian saya akan membuat file dengan perintah tos seperti ini ya. Membuat tos ini dengan tos nama file, kemudian diberi format txt atau dot atau jpg, png seperti itu ya teman-teman. Ya, dengan perintah tos. Foto .jpg bisa seperti ini ya. Kemudian saya enter. Kemudian saya mau membuat nama file baru ya teman-teman, acc1.tst, kemudian acc2.tst. Ini membuat nama file sekaligus ya teman-teman. Kemudian saya enter. Untuk melihat nama file ini sudah berhasil atau belum, kita menggunakan perintah ls. Nah, seperti ini ya. Jadi nama file foto acc1, acc2 ini udah berhasil ya teman-teman. Seperti itu. Jadi perintah ls itu melihat isi direktori ya teman-teman, fungsinya. Kemudian saya mau menggunakan mengcopy file yang nama file yang saya buat tadi. Jadi menggunakan perintah cp nama file dan nama file baru ya teman-teman. Kita ketikkan langsung di sini. Cp. Saya mau
mengcopy sebuah file foto ya teman-teman, JPG, nama file yang akan saya copy, kemudian nama file baru .txt. Kemudian saya enter. Kemudian untuk melihatnya kita menggunakan perintah ls, enter. Nah, jadi untuk fotonya itu udah ada ya teman-teman. Terus CC dan juga sudah ada ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita mau beralih ke perintah menghapus folder yang sudah dibuat ya teman-teman. Sebelumnya saya mau praktekkan dulu cara menghapus nama file di dalam folder itu menggunakan perintah rm nama file. Nama filenya yang mau saya hapus itu foto.jpg. Kemudian saya enter. Nah, untuk melihatnya saya menggunakan perintah ls, enter. Nah, foto ini sudah tidak ada ya teman-teman, jadi ini tandanya udah berhasil, seperti itu. Jadi untuk menghapus folder yang sudah dibuat itu ada 3 ini ya teman-teman. rmdir ini menghapus folder yang kosong, dan rm spasi r itu menghapus folder berisi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini saya mau menghapus folder 00 Rikanawati ini menggunakan perintah rm. Langsung saya praktekkan ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke directory home ya, dengan ketikan ed.2 kemudian saya enter. Kemudian saya ingin cek folder 00 Rikanawati ini dengan menggunakan perintah ls. Saya mau menghapus folder Rikanawati ini ya teman-teman dengan menggunakan perintah rm. Ada hubung r, nama foldernya 006 Rikanawati. Kemudian saya enter. Kemudian saya mau melihat folder tadi sudah terhapus apa belum, menggunakan perintah ls, kemudian di enter. Jadi folder Rikanawati sudah berhasil dihapus ya teman-teman. Kemudian saya mau membuat folder lagi dengan nama mkdir. Ini folder kosong ya teman-teman. Kemudian nama filenya, nama foldernya Rikana. Kemudian saya enter. Nah, untuk melihat folder ini menggunakan perintah ls. Nah, terus saya mau menggunakan perintah mmdir, di mana mmdir ini menghapus nama folder kosong ya teman-teman. Kita menggunakan mmdir, perintah mmdir, kemudian nama foldernya. Kemudian saya enter. Nah, untuk melihat folder ini menggunakan perintah ls. Nah, jadi folder Rikana sudah berhasil dihapus ya teman-teman.